warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Santri Ngobrol Santai Banyak Arti. Bersama saya Nur Faizah dari kelas 4B Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri Ngobrol Santai Banyak Arti bareng saya Nur Faizah. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah hafid muda, penghafal Al-Quran, cantik dan berprestasi juga. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Beliau ini namanya Dwi Nafisa ya, bisa kita panggil Dwi. Kenalan dulu dong, biar yang nonton videonya pada kenal. Perkenalkan, nama saya Dwi Nafisa, bisa dipanggil Dwi, bisa juga Iya, umur nggak apa-apa. umur saya 17 tahun, tempat tanggal lahir Magelang 5 Agustus 2003. Terus alamatnya nggak apa-apa, amat atau apa? Untuk saat ini saya tinggal di Dusun Meranggen, kelurahannya Selomoyo. Masih Kabupaten Magelang ya? Ya. Oh iya. Saya mau nanya nih, apa sih Dwi itu mulai mondok? Saya mulai masuk pondok pesantren itu tahun 2016. Masuk MTS saya di pondok pesantren. Oh, jadi sampai sekarang ya udah lumayan lama ya. Menurut Dwi itu pondok pesantren itu apa? Menurut saya pondok pesantren itu adalah suatu tempat yang sengaja dibangun untuk menaungi para santri atau para pelajar yang biasanya dominan untuk mempelajari ilmu non formal. Tapi juga bisa pondok pesantren itu mendirikan sebuah sekolah yang bernaungan satu pondok pesantren itu. Jadi menurut saya pesantren itu tempat untuk anak-anak atau para pelajar, lebih tepatnya santri, untuk mengemban ilmu, untuk mengembangkan ilmu agama mereka, Lebih mengutamakan mengaji gitu ya. lebih mengutamakan ilmu agama. Iya. Nah, apa alasan Dwi mondok di pondok pesantren? Alasannya pertama kali lulus sih disuruh orang tua, kayak udah nak kamu mondok di situ aja gitu. Soalnya kan orang tua saya sendiri alumni situ, alumni pondok Ramadan Umum gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat alumni dari pondok pesantren Ramadan Umum ini juga banyak yang udah sukses, kayak misalnya bekerja di Turki, sekolah lanjutin di sana juga ada. Jadi ya udahlah gitu. Yang lulusan itu tuh ada yang apa ya, udah punya usaha sendiri, ada yang kuliah, ada yang macam-macam gitu ya. Iya. Ya udah dari situ aja. Bagus. Apa saja kegiatan Dwi di pondok? Maksudnya itu dari pagi, terus siangnya ngapain, sore sampai malam, itunya 24 jam itu kegiatannya apa aja gitu kalau boleh tahu? Iya, bangun pagi, mau sholat subuh itu jam 4:30 pagi baru bangun. Terus jam 4:30 pagi sholat sampai jam 5:30 kan sholat, terus ada kayak bacaan-bacaan zikir dulu kayak gitu sampai jam 5:30. Jam 5:30 itu persiapan buat ngaji setoran Al-Qurannya sampai jam 6 baru berangkat ngaji setorannya. Jadi Kalau setelahnya itu kok berangkat, memang berangkatnya itu dari mana sih? gini loh, jadi pondoknya saya itu ada cabangnya itu kan pondok saya yang sekarang saya tempati itu punya abah. Terus saya ngajinya setoran Al-Quran itu di putrinya abah, riningnya. Jadi ya kiranya jaraknya 120-an meter lah. Lumayan jauh ya. Lumayan sih. Bisa sambil Jalan-jalan. ya. Jalan
gitu. Nah setelah apa itu setoran gitu ngapain itu? Setelah setoran itu kan dari jam 7 ya, karena jam 6 sampai jam 7 itu buat ngaji tafsir Jalalain dulu, baru jam 7 mulai setoran, terus nyampe jam setengah 8, dan setengah 8-nya langsung aja berangkat sekolah dari pondok cabangnya situ, karena dari pagi itu udah bawa tas, kayak udah siap mau sekolah jam 6 pagi gitu. Jadi udah nggak mikir mau siap-siap apa, Iya. berarti langsung OTW sekolah. Iya. Nah, habis sekolah itu ngapain? Sekolahnya jam berapa gitu? Pulang sekolahnya jam berapa? Biasanya sih karena sekolahnya aku di bawah naungan pondok pesantren, jadi kayak udah disesuaikan gitu loh, sesuaikan jadwalnya. Kayak misalnya sekolahku tuh pulangnya biasanya pulangnya jam setengah 2 siang, terus jam setengah 2 siang sampai jam 2 itu persiapan buat diniyah sore sampai jam 2 gitu. Diniyah itu kayak ngaji-ngaji Iya, gitu ya? ngaji kita kayak fikih, nahwu, shoroh gitu. Kayak gitu. Terus kalau itu ngajinya sampai jam berapa? Ngajinya dari jam 2 sore sampai jam 4 sore. Abis ngaji ada kegiatan lagi? Enggak sih, cuma kayak ngabisin waktu aja buat persiapan sholat jamaah asar gitu. Ya di pondok pesantren banyak buat istirahat, kayak ada yang minum-minum, makan-makan sambil gurau gitu. Ya diasik-asikin aja karena waktu istirahat banget gitu kata mereka. Terus mulai kegiatan lagi, masih ada kegiatan lagi gitu berikutnya, waktu berikutnya? Iya, habis sholat berjamaah sholat asar itu, setelah sholat asar sampai maghribnya lagi kan nggak ada kegiatan, terserah mau bermujaah, mau ngehafalin atau ngehafalin buat setoran atau kitabnya itu terserah. Tapi setelah sholat maghrib itu baru ngaji lagi, ngaji agama. Terus malamnya masih ada jadwal ngaji lagi? Iya, masih ada. Setelah sholat isya itu masih ada kayak ngaji bandongan gitu, kitab-kitab nahwu sih yang banyak dikaji. Kalau pas malam itu nahwu dari jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Sampai malam banget ya? Iya. Terus waktunya belajar sekolah itu kapan? Ya ada Habis sih. pulang itu ngajinya? Ya bisa, karena kan kalau di pondok pesantren mah semuanya bareng-bareng, belajar juga bareng, mengerjain PR juga bareng. Bisa lah jam di pondok pesantren aku tuh setelah ngaji jam setengah 11 tuh masih ramai banget, jadi kayak masih ya baru jam segini gitu. Padahal Jadi tidurnya itu sampai malam-malam, ada yang jam 12, Iya. jam 1, jam 2 ya terserah anak-anak gitu ya? Iya, tapi kalau jam udah jam 12 malam itu udah diwajibin masuk ke kamar biar nggak ramai banget kan. Bagus itu bagus. Maksudnya masih ada peraturan. Iya. Mau nanya nih, bagaimana sih caranya Dwi itu membagi waktu antara sekolah dan mengaji ataupun kegiatan di pondok gitu? Saya cara membagi waktunya antara mengaji dan sekolah itu, untuk jam sekolah itu benar-benar fokus di sekolah. Pelajarannya itu belajar, misalnya kayak pas waktu istirahat itu sambil makan, sambil ngemil, sambil fokus untuk belajar sekolahnya, belajar formalnya gitu. Tapi kalau di pas waktu mengaji di pondok itu benar-benar fokus ke ngajinya, ke hafalan, ke murojaahnya, kayak gitu sih. Kecuali kalau ada PR, misalnya ada PR itu dikerjain bareng-bareng sama teman-teman satu kelas. Waktunya pun juga setelah ngaji malam, emang itu waktu yang paling longgar buat para santri ngerjain PR sekolah. Guys. Terus di antara beberapa pelajaran, apa saja sih pelajaran yang Dwi sukai? Misalnya tuh kayak Dwi suka bahasa Inggris, Dwi suka matematika gitu. Pelajaran yang paling saya suka di sekolah itu sosiologi sama IPS. Karena pelajaran itu bisa bisa lebih ngerti
30 juz. Nah, kalau yang hafal 10 atau 15 itu udah bisa dibilang hafid enggak? Jadi sebenarnya hafid itu dari kata bahasa Arab, dari kalimatnya itu hafal yang artinya itu menjaga. Jadi sebenarnya hafid itu orang yang benar-benar menjaga Al-Quran gitu. Jadi bisa dibilang hafid itu kalau udah mencapai hafalannya itu udah mencapai 30 juz. Kalau misalnya masih dalam menghafal, proses menghafal itu bukan hafid, menurut saya bukan hafid, tapi tahfidz, dan sedang mengikuti program tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran kayak gitu. Jadi seorang yang bisa dibilang hafid itu kalau si dianya seorang itu udah udah ya hafal, paham, benar-benar udah hafal, di luar kepala dia udah hafid, bisa menjaga hafalannya, Bisa menerapkan juga ya. Dulu tuh teman saya tuh pernah cerita dia pernah mondok gitu. Terus ada gitu selentingan dari teman-teman, entah dia ngedaunin motivasi kita menghafal atau emang realita ya. Saya juga nggak tahu, makanya mau nanya gini nih teman saya, jangan hafid duluan dong, soalnya masih muda. Soalnya nanti kalau kamu hafid duluan, kamu bakal banyak tanggungan murojaah gitu. Itu bener nggak sih? Sebenarnya itu kayak kata-kata yang bikin kita down ya, kayak misalnya jangan hafid duluan soalnya masih muda gini. Menurut saya justru karena masih muda itu pikiran masih fresh, terus kekuatan badan, kesehatan juga masih fresh semua. Justru itu buat kita kayak mencari ilmu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, justru karena masih muda itu. Menurut saya sih iya, memanfaatkan waktu. Soalnya jarang banget orang yang udah seorang yang udah berumur terus ngapalin Quran itu kayak jarang kan. Jadi menurut saya justru karena masih muda itu cari ilmu yang banyak, cari bekal hidup, bekal dunia akhirat gitu. Menurut saya itu sih kayak pemikiran orang-orang yang pikirannya pendek aja kayak gitu. Dia mementingkan kayak seneng dulu, itu kan masih muda gitu. Justru karena masih muda, kalau menurut saya gitu sih. Gitu. Jadi kalau kita ya emang gak jarang sih teman-teman itu kayak ada yang masa gini tuh, masa gini tuh gini. Ya udah sih, selain kita berpikir itu baik, positif buat kita, apalagi ada dukungan kayak misalnya dari orang tua, dari bapak kiai, dari teman yang baik, dari bapak guru atau ustazah, itu sih fair aja. Gak apa, mungkin itu pendapat, orang kan bebas berpendapat, tapi selagi menurut kita baik, udah jalanin aja. Apalagi ya menurut kita itu paling baik gitu. Kalau misalnya ada menurut saya mereka tuh bebas berpendapat tentang diri kita, tapi kan kita yang nentuin gitu. Menurut saya sih justru karena masih muda itu gitu, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita gitu. Terus sih, apa tujuan dari menghafal Al-Quran? simpel sih, Al-Quran itu kan pedoman hidup, terus bisa dikatakan sumber dari segala sumber. Jadi pertama kali disuruh sama ustazah ngafalin Quran, ya udah nggak apa-apa ngafalin Quran, tapi sempet kayak nggak percaya aja, masa sih bisa gitu, Kayak berat gitu ya. bahasanya kan dari kelihatannya aja udah tebel, kadang rumit gitu kan, lafaz-lafaznya juga rumit, tapi seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit ya semuanya alhamdulillah dilancarin sama Allah gitu. Tujuan saya tuh menghafal Quran, pertama saya bener-bener orang yang gak baik sebenarnya, tapi ya kayak gitu. Cuma kayak dulu kan masih kecil, sekarang juga masih belum ada tujuannya gimana, tapi untuk saya sebagai santri kan harus taat sama nyai sama pak yai. Ya udah, kalau bahasa itu manut bawa aja
manusia terpilih, pilihan Allah yang mendapat wahyu Al-Quran itu. Siapakah Rasulullah, pemimpin kita yang kelak akan menyelamatkan kita dari jurang neraka. Jadi kita ngikutin aja jejak Rasulullah. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Kita coba sendiri. Ya alhamdulillah dilancarkan gitu. Bersyukur banget. Ya bersyukur ya. Lanjut lagi ya. Terus ada omongan gini nih, misal ini saya udah hafal Al-Quran, nanti saya nggak bisa bebas, nggak bisa main, nggak bisa jalan-jalan sama teman-teman karena saya kan udah hafal Al-Quran. Mau nggak kalau dengerin musik atau lihat cowok gitu bisa notok hafalan katanya itu ya. Nah itu gimana sih pendapatnya? Menurut saya teknologi, misalnya kayak dengerin musik, lihat video cowok apa gimana itu sebenarnya itu pengaruh teknologi aja. Tinggal kita mengaplikasikan ke diri kita tuh bisa nggak. Misalnya contoh ada penghafal Al-Quran, menurut saya penghafal Al-Quran juga manusia. Dia juga kadang boring, kadang jenuh, kadang juga ya pengennya asik-asik sebagai layaknya sebagaimana menjadi manusia biasa. Ya manusia biasa juga sih. Ya tapi gimana ya? Ya butuh lah yang namanya kayak hiburan, main sama teman-teman, solidaritas tuh benar-benar butuh aslinya justru malahan. Karena sebagai penghafal Al-Quran kan kayak udah hidupnya dia tuh harus bermurojaah gitu. Harus menjaga hafalannya, menjaga dengan apa? Dengan terus bermurojaah, dengan terus memahami, berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu benar-benar prioritas bagi kita gitu. Tapi untuk pendapat yang seperti itu bolehlah pendapat saya bolehlah main sama teman-teman, pegang HP, lihat video. Menurut saya sih boleh, tinggal kitanya aja yang memfilterisasi apa yang harus kita lakuin. Kita kan harus bedakan lah pergaulan yang nggak benar sama yang benar tuh kayak gimana, yang baik kayak gimana gitu. Jadi tergantung kitanya aja yang ngelakuin semuanya. Selagi ya itu hanya sebatas hiburan kan, menurut saya nggak punya kayak teman-teman gitu. Berapa jam dulu itu menghabiskan waktunya untuk Al-Quran? Misalnya itu kayak dari habis subuh sampai jam 6 atau berapa? Untuk hafalan secara tambahan saya mengambil waktu 1 jam untuk menghafalin. Tapi Minimal ya? Ya itu minimal banget. Soalnya kadang ada lafaz yang rumit terus menghafalin sampai di luar kepala itu benar-benar kayak susah. Tapi ya alhamdulillah 1 jam itu bisa lah kalau ditarget 1 halaman. Tapi kan biasanya sekarang kan nggak menentu, minimal 1 halaman. Kadang juga kalau lagi pengen ya kadang 1 lembar itu 2 halaman. Jadi tergantung aja ngambil waktunya gitu. Tapi kalau di murojaah itu minimal 1 jam itu harus selalu ada peraturan sama pasangan. Soalnya setorannya itu kan ada pasangannya. Jadi ibunya itu kalau mau setoran itu dari 4 sudut kayak sini gitu. Jadi setiap anak yang setoran itu pasti udah ada terimanya gitu sama temen. Jadi bermurojaah itu bareng-bareng setelah waktu maghrib itu kan kalau anak yang nggak menghafal Al-Quran itu dibuat ngaji, dibuat halaqah gitu, bermurojaah bareng. Tapi kalau udah menghafal Al-Quran, apalagi udah ada jadwal simaan per minggunya, itu dibuat kayak membahas siapa yang simaan, gini, membahas itu semuanya. Terus kayak halaqah tapi sama pendampingnya itu dari sekolah sendiri. Kalau untuk murojaah itu biasanya minimal 1 jam. Tapi kalau ada nih yang pengen hafalin Al-Quran, nah step by step buat yang mau hafalin Al-Quran tuh gimana sih? Apa aja gitu? Selama saya menghafal Al-Quran sih saya pakai metode baca terlebih dahulu. Jadi kalau 1 halaman buat dihafal itu 1 halaman dibaca terlebih dahulu 10 kali berulang-ulang. Jadi ayat pertama sampai ayat terakhir di halaman tersebut dibaca terlebih dahulu
baca terus pahamin baru kita ngapalin gitu ya. Iya, soalnya kalau nggak dibaca dulu kayak menurut saya itu lebih apa ya, Lebih gampang lupa ya. iya lebih gampang lupa, belum tertanam gitu di pikiran. Jadi baca lebih dulu, soalnya nggak semua ayat itu gampang karena ada yang unik, terus bacanya juga harus ngepasin sama makhrajnya gitu. Jadi kita harus benar-benar paham terlebih dahulu gimana bacanya. Terus sebelum menghafalin kita harus itu kayak baca terlebih dahulu biar gampang saat menghafalnya gitu. Iya. Nah, buat yang nggak di pesantren atau di sekolah umum gitu, bisa nggak sih ngafalin Al-Quran? Menurut saya bisa sih ngafalin Quran kan, bisa di mana aja, bisa di rumah juga bisa, di asrama juga bisa, di sekolah juga bisa. Seandainya kita udah bisa menguasai ilmu Al-Quran kayak tajwid itu bisa, ngafalin bisa. Karena kan kayak kita bisa baca tanpa teks gitu kan, bisa aja kayak ngafalin kitab-kitab yang lain. Tapi cuma kalau di pesantren kan kayak kalau misalnya ada program tahfidz penghafalan Al-Quran itu kayak ada yang membimbing dari ustadz atau ustazahnya, kayak misalnya kamu jadwalnya harus murojaah sampai di sini, harusnya targetnya udah sampai sini, jadi kamu harus kejar gini gitu kan. Setiap hari, setiap waktu itu ada yang mengingatkan, ada yang mantau kegiatan kita sehari-hari, jadi lebih memudahkan aja. Kalau misalnya di sekolah itu kan kayaknya nggak jarang aja sih sekolah yang ada guru untuk khusus tahfidzul Quran, itu kan jarang. Jadi kalau misalnya ada siswa sekolah yang hafal itu harus bisa membagi waktunya sendiri gitu. Harus bisa biar tetap murojaahnya terjaga gimana, terus hafalan juga nambahnya gimana gitu. Kalau di pesantren kan lebih asik, banyak temen, terus banyak yang yang mendukung, banyak ya pokoknya asik aja kalau ngafalin di pesantren. Boleh dong sekarang kita dengerin Dwi baca Al-Quran surat apa gitulah, terserah, nggak apa-apa. Ya boleh ya, tapi belum maksimal soalnya belum bisa ya pokoknya belum bisa maksimal. Nggak apa-apa lah, salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal
Sadaqallahul Masya Allah, sekali ini suaranya merdu banget. Enggak, suaranya sih Al-Quran tuh memang bener-bener bikin kita adem. Bener banget. Kayak pas denger Al-Quran itu kayak apa ya? Kayak kita tuh nggak ada beban apa-apa gitu. Rasanya tuh adem banget. Menurut saya tuh Al-Quran tuh bener-bener kayak nutrisi hati kita. Kita lagi marah, kita lagi jenuh, apa ngedengerin yang bikin adem tuh bener-bener kayak gak ada beban gitu, lepas semuanya gitu. Makasih. Nah, kalau hafid Quran itu punya syafaat ya. Syafaatnya itu untuk berapa orang? Banyak riwayat hadis itu meriwayatkan bagi penghafal Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran itu bisa menolong atau mensyafaati 10 dari pihak keluarganya. Pihak keluarga yang seperti apa? Pihak keluarga yang dari ahli keluarga yang tersebut bisa berpotensi masuk neraka jahanam gitu. Soalnya dari kayak misalnya dari perilaku apa gitu yang bisa membuat keluarganya si penghafal Al-Quran tersebut berpotensi masuk ke jurang neraka, itu sebagai penghafal Al-Quran atau sebagai hafidhul Quran itu bisa menolong gitu. Kayaknya 10 orang. Ini sekarang saya mau ngomongin tentang prestasi-prestasi dari santri sekaligus siswa berprestasi di pondok pesantren. Bagaimana perasaan Dewi menjadi santri berprestasi? Jadi hidup itu kan harus ada tujuan. Kita belajar di pesantren, kita belajar di sekolah itu kan pasti ada tujuannya. Kita mau ngapain selanjutnya itu kan udah ada planning. Jadi melakukan yang terbaik aja. Kita selagi kita tuh masih kuat melakukan yang terbaik. Apa yang menurut kita cocok sama kita, misalnya, kayaknya nyaman di bidang ini, kayak gini, nyaman aja. Misalnya kayak kemarin itu dapat tugas sih, sebenarnya kayak tugas itu lomba mewakili sekolahan sekecamatan. Alhamdulillah dapat hasil juga, alhamdulillah hasil maksud juga. Terus lanjut lagi gini. Soalnya nggak mudah sih, jadi kayak perwakilan kayak itu tuh gak mudah. Misalnya kalau nggak bisa dapetin yang terbaik udah kayak malu, udah ngecewain juga, iya. Jadi kayak harus Tanggung jawabnya itu gede banget ya. Kayak punya tanggung jawab, udah dikirim ke sini, kita harus berusaha ya mengambil yang terbaik lah gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai di sini kayak habis perjuangan, kayak ya nggak perjuangan sih, habis berusaha sebisa mungkin mengekang hawa nafsu, mengekang kayak yang seharusnya tuh masih senang-senang tapi kok di kayak gini. Tapi sekarang ya alhamdulillah senang lah gitu, bisa jadi apa ya, bisa jadi kayak sekarang ya. Sebenarnya masih banyak hal yang belum saya capai, tapi alhamdulillah dari satu persatu harapan itu udah tercapai gitu. Yang pastinya tuh bisa banggain orang tua, keluarga, dan juga keluarga di pondok pesantren juga ya. Lalu apa motivasi Dwi untuk mengikuti lomba atau olimpiade itu? Motivasinya itu apa? Sebenarnya sih kayak apa ya, ngikutin apa yang diperintahin guru. Kayak misalnya, wih kamu ikut lomba ini ya, terus kan saya gini, nggak bisa pak gitu, tapi udah nggak apa-apa, belajar aja gitu. Tapi kalau motivasi pengen jadi terkenal enggak sih, cuma kayak sekedar ya udahlah jalanin aja gitu, melakukan yang terbaik gitu. Yang terpenting sekarang buat aku sih pendidikan nggak kayak misalnya kan ada tuh orang misalnya pengen jadi Polri, pengen jadi pemberontak yang hebat, yang terkenal, yang apa gitu. Enggak sih, enggak sampai
sih nggak ada motivasi. Terus kapan Dwi itu meraih prestasi tertinggi waktu di pondok pesantren? Meraih prestasi tertinggi waktu di pondok ya, jadi ngaji. Ya ngaji ataupun sekolah. Kalau pas sekolah itu pas itu jadi juara 1 cabang tartil di kabupaten, itu kan baru pertama kali ya. Jadi alhamdulillah dapat juara 1, terus lanjut ke provinsi itu rasanya kayak senang, soalnya kan di sekolah tuh masih langka yang nyampe ke provinsi ya gitu sih. Kalau di sekolah itu, kalau di pelajaran ngaji itu pas waktu wisuda apa namanya, wisuda baca Al-Quran, tapi di negeri itu alhamdulillah ya dapat juara gitu, alhamdulillah. Apa saja benefit yang didapatkan setelah mendapatkan juara? Misalnya kayak tadi Dwi itu bilang dapat juara 1 tartil, dapat itu ngaji gitu, itu apa aja yang didapatkan? Yang pertama pengalaman, ilmu pasti. Soalnya sampai kan dari kecil udah di pesantren, jadi kayak jarang lah keluar pesantren, terus tiba-tiba keluar langsung ke daerah lain. Dulu kan ini kan Magelang, di sini tinggalnya kan di Magelang, tapi lombanya tuh di Solo, sedangkan dari pemerintahnya dari sana tuh nggak boleh ada yang ngedampingi, jadi kayak berusaha sendirilah. Apa ya namanya, Emang dituntut mandiri gitu ya? itu dituntut mandiri, harus sama teman, harus kenalan, gini gitu. Jadi pengalaman dia, terus di sana kan ada menghadirkan kori nasional. Lupa, tapi udah bener-bener suaranya tuh terkenal lah dia, kori nasional. Terus bertemu ya senang pokoknya bisa saling sapa, bisa jadi satu dalam satu majelis tuh kayak benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain. Bisa ngebayang lah betapa berbeda, betapa senangnya. Lalu tantangan apa saja yang dihadapi Dwi ketika mau ikut olimpiade gitu? Tantangan Iya. susah banget, merasa nggak gampang itu ketika lo bagi waktu untuk sekolah, untuk ngaji, udah ada hafalan kayak hafalan mau literasi, makanya berbagi harus mempunyai waktu juga, atau waktu tambahan buat belajar untuk olimpiade itu gitu. Habis nggak sampai di situ aja, pas waktu maju rasanya deg-degan banget. Kalau ikut lomba itu kan jurinya aja udah kayak luar biasa gitu, kita tampil di depan orang yang bikin kita deg-degan banget, nggak kenal, semuanya asing gitu. Jadi kita harus punya mental, harus fokus saja, harus fokus banget biar nggak grogi gimana dan nggak deg-degan gitu. Kalau tip dan trik bagi Dwi agar bisa menjadi siswa dan santri berprestasi itu caranya gimana? Triknya nggak banyak sih, semua orang bisa lakuin gitu. Berjuang, manfaatkan waktu sebaik mungkin, khususnya untuk membaca. Selain menghafal, kita juga bisa memahami ilmu umum itu juga penting, karena menurut saya semuanya penting. Tapi kan untuk saya sekarang itu kan lebih ke dominan Al-Qurannya, tapi menurut saya ilmu itu juga penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Kita memanfaatkan waktu, itu aja tipsnya. Nah, kalau perjuangan ya, coba dong ceritain perjuangan Dwi
bisa melewati apa ya, rintangan-rintangan yang udah dilewati gitu sampai detik ini? Rintangan apa ya? Kalau rintangan soal fisik, lelah ya, karena kan waktu istirahatnya nggak banyak, malam aja kalau masih punya tanggungan hafalan ya mau nggak mau benar-benar harus ngafalin karena kan program wajib setoran. Terus kalau misalnya hati ya sering, soalnya kan banyak orang yang nggak sependapat sama kita tapi pendapatnya mungkin bisa kayak ngedong, bisa nggak semangat lagi. Sering banget dapat kayak apa ya, Remehan, kayak apa yang pokoknya bikin semangat itu jadi ngedong. Sering banget sampai sekarang juga ya. Tapi kenapa harus dengerin mereka ya? Bagi saya, menurut saya, siapa tahu mereka bisa apa kayak nentuin kehidupan kita. Ya itu sih paling berat tuh soal hati. Benar. Kalau pesan dan kesan buat penonton, punya pesan itu kita terus maju aja, jangan maju yang baik. ya sekiranya membuat kita kayak gini tuh gak usah dengerin kata-kata mereka. Kesannya apa ya, di pesantren itu benar-benar seru, benar-benar seru banget. Di sana ngapain aja kita tuh bareng-bareng sama teman-teman, makan bareng. Udah kayak keluarga ya? Iya, udah kayak keluarga. Sampai kalau misalnya ada yang sakit aja kita bisa rasain, wah ya Allah dia sakit kayak gini. Jadi benar kental banget kekeluargaannya gitu. Pesantren itu apa ya, nilai menurut saya kehidupan saya banget gitu. Tidak terasa kita udah di ujung acara ya. Asik banget ngobrol bareng Dwi ini. Banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil dari kehidupan Dwi. Cukup sekian dari saya dan juga tamu yang baru aja ngobrol bareng saya ya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum